Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera pada seluruh mahasiswa yang telah mengisi daftar hadir pada hari ini. Para mahasiswa, pada hari ini topik yang kita bicarakan adalah menyangkut persoalan jenis-jenis tindak bahasa. Sebagai mereview kembali studi yang kita lakukan terhadap pragmatik ini, di awal perkuliahan kita sudah jelaskan bahwa secara khusus pragmatik memiliki 5 bidang, yaitu deiksis, implikatur, peranggapan, tindak bahasa atau tindak ujaran, dan struktur wacana. Pada hari ini kita akan coba berbicara sedikit tentang persoalan tindak bahasa yang menyangkut jenis-jenis tindak bahasa itu. Tindak bahasa kita bedakan menjadi 3 bagian, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Sebelum kita menguraikan 3 jenis tindak ini, ada baiknya kita merujuk kembali terhadap apa yang dikatakan Austin tentang tindak bahasa, bahwa dalam mengatakan sesuatu berarti kita melakukan sesuatu. Bahwa setiap pernyataan yang kita lontarkan mencerminkan tindak atau perbuatan yang akan kita lakukan. Suatu tindak bahasa tidak sekedar mengungkapkan gaya bicara penutur, tetapi dapat mencerminkan tanggung jawab penutur terhadap isi tuturan. Dari tesis yang dikemukakan oleh Austin inilah kemudian dia membedakan 3 jenis tindak bahasa itu. Untuk mendapatkan pemahaman terhadap perbedaan ketiga tindak bahasa ini, kita bisa mengikuti contoh sebagai berikut. Misalnya, seorang pemuda mengatakan sepotong kalimat terhadap seorang gadis. Kita sebutlah nama gadis itu Sundari. Kalimatnya sebagai berikut. Jilbabmu bagus ya Sundari. Kalimat ini kalau kita renungkan denotatifnya ialah pernyataan bahwa jilbab Sundari adalah jilbab yang bagus. Dengan kata lain, secara denotatif yang diutarakan oleh pemuda tadi ialah tentang keadaan jilbab Sundari yang bagus. Itu yang kita maksudkan dengan tindak lokusi dari tindak bahasa itu. Tetapi apakah itu maksud si pemuda? Terlalu bodoh si pemuda itu mengatakan sesuatu yang sudah jelas dilihatnya bahwa sesuatu itu bagus. Atau kita
Kita coba dengan contoh lain, misalnya ini adalah telunjuk. Lalu seseorang mengatakan, ini adalah telunjuk. Untuk apa dia beritahu orang-orang? Karena semua orang dia ketahui sudah tahu ini telunjuk. Berarti ada sesuatu yang lain yang ingin dikatakannya. Sesuatu yang lain itulah yang kita maksud dengan tindak ilokusi. Menyangkut contoh Sundari tadi, tentu si pemuda itu tidak bermaksud untuk mengatakan tentang jilbab yang bagus itu. Dia mengatakan hal lain dalam hal itu, yaitu menyangkut persoalan bahwa dia ingin melontarkan sepotong pujian terhadap Sundari, bukan terhadap jilbabnya, tapi terhadap Sundari secara keseluruhan. Tindak yang seperti itulah yang kita katakan dengan tindak ilokusi. Lalu kemudian setelah mendengarkan tindak bahasa yang dilakukan oleh si pemuda itu, tentu ada reaksi dari Sundari yang kemungkinan reaksi itu bisa dua macam. Andai Sundari merasa bahwa jilbabnya bagus, tentulah dia akan mengatakan terima kasih atau yang lain-lain. Tetapi andai Sundari merasa bahwa jilbabnya jelek, tentulah dia akan mengatakan misalnya, kamu jangan gitulah, atau yang lain-lain. Tindak yang seperti itulah yang kita maksudkan dengan tindak perlokusi. Secara ringkas, itulah yang kita maksud dengan tindak bahasa yang dibedakan menjadi 3 jenis. Tapi tentunya tidak sebatas itu saja yang menjadi bahasan kita dalam topik tindak bahasa ini. Para mahasiswa sudah memiliki bahan ajar dan sudah kita sepakati beberapa sumber referensi yang dapat dibaca oleh para mahasiswa. Dari sumber-sumber referensi yang ada itu, tentu para mahasiswa akan dapat kemudian mempelajari utamanya tindak ilokusi yang kita bedakan atau yang para ahli membedakannya atas bermacam-macam. Tindak ilokusi yang didasarkan pada verba-verba ilokusi yang disebutkan di dalam tindak bahasa. Dengan durasi yang 10 menit ini tentu kita tidak dapat bercerita lebih jauh menyangkut persoalan jenis-jenis tindak bahasa ini. Para mahasiswa ditugaskan untuk membaca bahan ajar kita yang sudah berada di depan para mahasiswa. Nanti akan terlihat di situ bagaimana para tokoh linguis atau para filosof memberi rincian-rincian terhadap tindak lokusi itu. Begitu juga rincian-rincian yang lebih mendalam tentang tindak-tindak ilokusi. Begitu juga dengan tindak-tindak perlokusi yang diproduksi oleh para penutur atau pengguna bahasa. Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan sebagai pengantar untuk topik ini. Mudah-mudahan para mahasiswa membaca keseluruhan, merenungkan rincian-rincian yang disebutkan oleh antara lain Leach maupun Austin dan beberapa filosof lainnya untuk menjadi dasar
pemahaman terhadap jenis-jenis tindak bahasa yang menjadi topik kuliah kita pada pertemuan yang ke-8 ini. Mudah-mudahan semua ini, mohon maaf, bukan pertemuan yang ke-8 barangkali ya, kita sudah pertemuan yang ke-10 ini ya. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan yang ke-10 ini para mahasiswa lebih sungguh-sungguh mempelajari sendiri apa yang belum kita uraikan menyangkut jenis-jenis tindak bahasa ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat membaca, memahami bahan ajar kita beserta referensi-referensi yang telah kita sepakati sebelumnya. Sampai berjumpa pada pertemuan yang ke-11.